Gunung Kerinci, dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, berdiri megah di antara hamparan hutan lebat Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini tak hanya dikenal sebagai titik tertinggi di Pulau Sumatera, tetapi juga sebagai satu di antara jalur pendakian paling menantang di Indonesia. Para pendaki sering menggambarkannya sebagai perpaduan antara keindahan dan bahaya, sebuah gunung yang dapat memberi sunrise paling indah, namun sekaligus menyimpan misteri yang telah lama dibicarakan dengan suara pelan. Tapi kisah-kisah itu jarang keluar dari lingkaran kecil masyarakat lokal, seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa apapun yang terjadi di gunung ini, sebaiknya tetap berada di gunung. Beberapa tahun terakhir, minat wisatawan untuk mendaki Kerinci meningkat tajam. Popularitas foto-foto di puncaknya, kabut laut awan yang seakan mengalir di bawah kaki pendaki, serta reputasi jalur yang dianggap cukup aman, membuat ribuan orang datang setiap bulannya. Pemerintah daerah dan pihak pengelola wisata pun terus memoles citra Kerinci sebagai destinasi pendakian yang ramah pemula. Brosur-brosur dicetak, video promosi dirilis, dan berbagai event pendakian diadakan. Semua demi satu tujuan, menjadikan Kerinci ikon wisata alam yang membanggakan. Namun di balik citra itu, pihak pengelola sebenarnya menyadari betul bahwa gunung ini memiliki reputasi lain. Reputasi yang tak pernah muncul dalam iklan atau konferensi pers manapun. Beberapa kasus pendaki hilang yang tak pernah dipublikasikan, jalur-jalur yang berubah secara misterius setelah badai, serta laporan warga lokal tentang suara aneh atau bayangan manusia di jalur yang seharusnya sepi, semuanya disimpan dalam arsip yang tidak pernah dibuka untuk publik. Para petugas senior tahu, membicarakan hal-hal semacam itu hanya akan menimbulkan panik dan merusak industri yang sedang berkembang pesat. Maka dari itu, setiap laporan yang mencurigakan selalu ditangani secara internal. Sebuah istilah yang berarti berita itu mungkin tidak akan pernah muncul di media manapun. Hari itu, di awal musim pendakian, Basecamp Kersiktuo dipadati oleh rombongan pendaki yang datang dari berbagai daerah. Suasana riuh namun tetap tertib. Para pendaki duduk di kursi-kursi panjang, menunggu giliran untuk mengisi formulir dan mendapat briefing singkat mengenai aturan pendakian. Di salah satu sudut Basecamp, terlihat 3 orang pemuda yang baru datang setelah menempuh perjalanan panjang dari kota. Ketiganya tampak bersemangat meski wajah mereka menunjukkan lelah. Mereka adalah Raffi, Dimas, dan Lutfi, 3 sahabat yang sudah lama merencanakan pendakian Kerinci sebagai hadiah untuk diri mereka setelah bertahun-tahun bekerja tanpa libur panjang. Raffi, yang paling berpengalaman, menjadi pemimpin tak resmi rombongan kecil itu. Dimas membawa kamera mirrorless besar yang tergantung di dadanya. Ia hobi merekam alam dan berencana membuat vlog perjalanan mereka. Lutfi, yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini, tampak beberapa kali menarik napas panjang. Ia gugup, tetapi tidak ingin menjadi beban. "Bro, katanya sunrise di sini paling gila ya?" tanya Dimas sambil mengamati puncak Kerinci dari kejauhan, walaupun puncaknya tertutup awan tebal. "Kalau cuaca bagus, mungkin," jawab Raffi sambil tersenyum. "Tapi kita harus siap kalau tiba-tiba berubah." Kerinci begitu. Lutfi mengangguk pelan meski jelas ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tanpa ia sadari, beberapa penduduk lokal yang mendengar percakapan itu saling pandang. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, semacam kekhawatiran yang cepat hilang seolah tidak pernah ada. Saat briefing dimulai, seorang petugas memberikan penjelasan dengan suara cepat dan monoton. Aturan keselamatan dijelaskan seadanya, tanpa detail penting yang biasanya wajib diberikan di gunung setinggi Kerinci. Beberapa pendaki saling berbisik, merasa briefing kali ini terlalu terburu-buru. Raffi pun merasakannya. Ia pernah mendaki gunung besar lain seperti Rinjani dan Semeru, dan briefing mereka jauh lebih rinci daripada ini. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, seorang pendaki lain bertanya, "Pak, kemarin ada info jalur baru atau area yang harus dihindari nggak?" Petugas menghentikan gerakan menulisnya sejenak, lalu menjawab dengan cepat. "Semua jalur aman. Jalur pendakian utama tidak berubah." Jawaban itu terdengar terlalu kaku, terlalu siap, seolah ia sudah menantikan pertanyaan tersebut. Raffi sempat mengernyit, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Dimas memperhatikan ekspresi petugas itu dan mencoba merekam suasana Basecamp. Namun tiba-tiba petugas lain menegurnya bahwa perekaman di area tersebut dilarang. Larangan yang aneh, karena biasanya pendaki bebas mengambil gambar apapun. Ketiganya duduk sedikit terpisah setelah briefing selesai.
Seorang bapak tua yang sebelumnya duduk di dekat mereka perlahan mendekat. Ia mengenakan jaket tebal dan penutup kepala, tampak seperti penduduk asli sekitar. "Kalian bertiga naik sekarang?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Kalau besok cuaca bagus mau langsung nyerang Summit," jawab Raffi sopan. Pria itu menatap mereka satu persatu, lalu berkata lirih, "Hati-hati kalau sudah lewat shelter 2. Kadang jalurnya suka tidak sama seperti biasanya." "Tidak sama bagaimana, Pak?" tanya Lutfi spontan. Pria itu berhenti sejenak. Matanya bergerak ke arah petugas pos yang sedang melihat ke arah mereka. Lalu ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Pokoknya hati-hati saja." Setelah itu ia berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan. "Serem amat ngomongnya," gumam Dimas. Raffi hanya diam. Ia tahu beberapa gunung memiliki jalur yang berubah akibat longsor atau hujan deras. Tapi nada pria itu bukan bicara soal perubahan medan. Lebih terdengar seperti sesuatu yang tidak ingin dijelaskan. Menjelang sore, mereka mendaftarkan diri di buku log pendakian. Saat Raffi menuliskan nama mereka bertiga, seorang petugas memperhatikan daftar itu dengan cepat, lalu tanpa alasan jelas menutup kembali buku tersebut. Rekan petugas lainnya memberi kode halus agar ia tidak mengobrol terlalu banyak dengan para pendaki. Ada atmosfer aneh di base camp. Seolah ada batas tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Sebelum tidur, Raffi kembali keluar untuk mengecek cuaca. Di halaman base camp, ia melihat dua petugas dari kejauhan sedang berbicara serius sambil memegang radio komunikasi. "Sinyal hilang lagi di area itu?" tanya salah satu. "Iya, dari kemarin sore. Makanya jalur harus ditutup, tapi belum bisa diumumkan," jawab yang lain. Raffi sempat ingin menghampiri, tetapi mereka langsung berhenti berbicara saat menyadari ada orang lain di dekat sana. Mereka menunduk, lalu pura-pura mengatur peralatan. Raffi memilih kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa, tapi perasaannya semakin tidak enak. Malam itu, ketika Dimas dan Lutfi sudah tertidur, Raffi memandangi langit kerinci yang gelap dari jendela. Angin dari hutan di kejauhan meniup dedaunan dengan suara lirih seperti bisikan. Sinarnya redup, tetapi cukup untuk memperlihatkan kabut tipis yang merayap perlahan di lereng gunung. Ia tidak tahu bahwa keesokan harinya, tiga sahabat itu akan menapaki jalur yang berbeda dari pendaki lain, jalur yang seharusnya tidak ada. Jalur yang tidak pernah dimasukkan ke peta resmi. Jalur yang beberapa penduduk lokal percaya hanyalah muncul bagi mereka yang tidak seharusnya berada di sana. Dan jalur itulah yang akan menjadi permulaan hilangnya mereka. Suasana pagi di base camp Kersiktuo selalu dimulai dengan aroma kopi yang mengepul dari warung-warung kecil di sekitar halaman. Para pendaki yang datang dari kota biasanya berkumpul di bangku kayu sambil menghangatkan tubuh dan berbagi cerita rencana pendakian. Hari itu tidak berbeda. Suara obrolan, tawa, dan dentingan gelas bercampur dalam udara dingin yang turun dari punggung kerinci. Namun di antara suasana ramai itu, ada tiga orang yang tampak paling mencolok, bukan karena penampilan mereka, tetapi karena dinamika di antara mereka yang tampak begitu hidup dan penuh harapan. Merekalah Raffi, Dimas, dan Lutfi. Satu Raffi, pemimpin tanpa gelar. Raffi duduk di pinggir bangku, memandang puncak kerinci yang tertutup awan. Di usia 25 tahun, ia sudah mendaki 6 gunung besar di Indonesia. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, namun terlihat kuat dan terbiasa membawa beban berat. Wajahnya tenang dalam arti selalu memikirkan konsekuensi sebelum bertindak. Dalam setiap perjalanan mereka, dialah yang mengambil keputusan akhir, meskipun ia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai ketua. Sahabat-sahabatnya sering mengatakan Raffi terlalu sering memikul beban yang tidak terlihat. Namun justru itulah yang membuat mereka merasa aman ketika mendaki bersama. Hari itu, sembari menyesap kopi, Raffi memeriksa peta jalur kerinci yang semalam ia unduh dari internet. "Aneh ya," katanya tiba-tiba. "Apa?" tanya Dimas, yang sedang mengutak-atik kameranya. "Peta jalur ini beda dengan yang ditempel di pos tadi. Di sini ada 2 titik peringatan sebelum shelter 3, tapi di pos cuma 1. "Ah, paling update-nya beda," jawab Dimas tanpa memandang. Raffi mengangguk, tapi pikirannya tetap mengganjal. Ia terbiasa kalau ada ketidaksesuaian data, tapi yang ini terasa berbeda. Seolah ada informasi yang sengaja dihilangkan. 2 Dimas,
pemburu momen yang tidak pernah mau ketinggalan. Berbeda dengan Raffi yang tenang, Dimas adalah pribadi yang energik dan spontan. Ia selalu membawa kamera dalam setiap perjalanan, bukan untuk terkenal, tetapi karena ia merasa rekaman visual adalah cara terbaik mengenang hidup. Dimas lebih suka bercerita lewat gambar daripada kata-kata. Pagi itu, ia merekam suasana base camp, memperbesar lensa ke arah pendaki lain, petugas, dan beberapa warga yang tampak sedang mengantar logistik ke atas. Namun ketika kameranya mengarah ke sebuah bangunan kecil di belakang base camp, yang terlihat seperti gudang perlengkapan, seorang petugas tiba-tiba berlari menghampiri. "Mas, jangan direkam bagian belakang," katanya dengan nada terburu-buru. Dimas menurunkan kamera. "Oh, maaf Pak, kenapa nggak boleh?" "Tidak boleh saja. Area khusus." Dimas mengangguk, meski matanya menyipit curiga. Ia memalingkan kamera ke arah lain, tapi Raffi memperhatikan hal itu dengan diam. Ada ketegangan sekilas di wajah petugas tadi, bukan hanya larangan biasa, tetapi seperti ketakutan sesuatu terbongkar. Meski begitu, Dimas kembali ceria hanya beberapa detik kemudian, seolah kejadian itu tidak penting. Ia lebih fokus pada memeriksa baterai, lensa cadangan, dan memotret mereka bertiga sebelum pendakian dimulai. Dalam fotonya, mereka terlihat tersenyum lebar, tanpa sadar bahwa itu mungkin menjadi foto lengkap terakhir mereka. 3. Lutfi, pendaki baru yang berusaha tak tertinggal. Lutfi sebenarnya bukan pendaki. Ini adalah pendakian gunung keduanya, yang pertama pun tidak sampai puncak. Tapi ia menyetujui ajakan Raffi dan Dimas, karena merasa terlalu lama hidup dalam rutinitas. Ia bekerja sebagai pegawai toko elektronik dan jarang berlibur. Hidupnya berjalan biasa, tanpa pengalaman berarti. Maka ketika dua sahabatnya mengajak mendaki Kerinci, ia merasa itu waktu yang tepat untuk mencoba melewati batas dirinya. Tapi pagi itu, Lutfi tampak gelisah. Ia melihat-lihat sekitar, mengamati para pendaki lain yang terlihat sangat siap dengan perlengkapan lengkap. Ia memeluk jaketnya lebih erat, karena udara dingin membuat tubuhnya bergetar. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecil. Hal remeh seperti jarak pos, jam istirahat, bahkan kalimat motivasi untuk dirinya sendiri. Raffi melihatnya dan duduk di sebelahnya. "Kau baik-baik saja, Vi?" Lutfi mengangguk cepat. "Iya, cuma dari tadi aku merasa ada orang yang memperhatikan kita." Raffi menoleh. "Pendaki lain?" "Bukan. Itu, yang dari tadi di dekat pos registrasi." Raffi mengikuti arah pandangan Lutfi. Ada seorang petugas tua yang tadi memberi briefing, kini berdiri di depan pintu pos sambil memegang radio. Wajahnya datar, tetapi matanya memang tampak memandang ke arah mereka. Namun begitu Raffi menatap balik, petugas itu justru memalingkan wajah dan pura-pura mengobrol dengan rekannya. "Ah, mungkin cuma kebetulan," gumam Raffi. Lutfi tidak membalas. Ia masih menatap petugas tadi sampai orang itu masuk kembali ke pos dan menghilang. 4 percakapan yang tidak sengaja didengar. Setelah sarapan, mereka berjalan menuju area penyimpanan barang untuk memeriksa ulang logistik. Di dekat situ, Raffi tanpa sengaja mendengar 2 warga lokal sedang berbicara lirih. "Apa tidak sebaiknya jalur itu ditutup saja?" kata seorang pria dengan nada khawatir. "Sudah dikatakan berkali-kali, itu bukan jalur resmi," jawab yang lain. "Tapi kemarin ada yang melihat penanda baru terpasang." "Siapa yang buat tanda itu kalau bukan petugas?" "Entahlah. Tapi kalau sampai ada pendaki tersesat lagi, wisata bisa turun. Dan itu mereka tidak mau." Raffi berhenti berjalan. Detik itu juga, dadanya mengencang. Pendaki tersesat lagi? Ia hendak bertanya pada pria itu, tetapi sebelum sempat bergerak, kedua orang itu menyadari kehadirannya dan langsung pergi sambil membawa karung logistik. Seolah pembicaraan mereka tidak pernah ada. 5 malam sebelum pendakian, firasat yang tidak pernah mereka pahami. Malam hari, setelah semua perlengkapan siap, mereka bertiga kembali ke kamar penginapan. Sambil menyiapkan tas, suasana di antara mereka perlahan menjadi lebih tenang. Dimas bercerita tentang rencana vlognya, Lutfi memeriksa ulang jaket waterproof, dan Raffi membaca ulang catatan cuacanya. Tetapi meski mereka tampak sibuk, pikiran mereka berbeda-beda. Dimas merasa ada banyak hal menarik yang bisa direkam di Kerinci. Ia bersemangat.
Lutfi berusaha mengusir rasa takutnya dengan fokus pada jadwal pendakian. Sementara Raffi, ia terus memikirkan percakapan yang tidak sengaja ia dengar tadi. Sebelum tidur, Raffi berdiri sendirian di depan jendela, memandangi lereng gunung yang kini diselimuti kabut pekat. Angin dingin berembus masuk melalui celah, membawa suara samar dari arah hutan. Seperti langkah, atau seperti bisikan. Ia menutup jendela perlahan. Entah mengapa, ada firasat buruk menggelayut di dadanya. Firasat yang hanya muncul ketika alam sedang tidak biasanya. Tapi ia tidak mengatakannya pada siapapun, tidak ingin membuat Dimas dan Lutfi cemas. Malam itu, sebelum memejamkan mata, Raffi sempat berbisik pada dirinya sendiri. Semoga jalurnya aman, dan semoga firasat ini salah. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa esok pagi, jalur yang mereka lewati bukanlah jalur yang pernah ia pelajari, bukan jalur resmi, bukan jalur yang dikenal pendaki. Melainkan sebuah jalur yang hanya muncul untuk mereka yang tersesat sebelum benar-benar hilang. Dan jalur itulah yang akan membawa mereka ke dalam misteri Gunung Kerinci yang selama ini disimpan rapat oleh banyak pihak. Pagi itu, udara di Kersiktuo terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, mengambang seperti tirai putih yang menutupi dunia di bawah lereng Kerinci. Para pendaki mulai bersiap. Suara ransel yang dikencangkan, trekking pole yang dibenarkan panjangnya, serta bunyi plastik logistik yang tersentuh angin mengisi suasana. Semua orang tampak bersemangat. Semua kecuali beberapa petugas base camp yang sejak kemarin tampak bekerja dengan ekspresi berbeda. Tepat pukul 7, Raffi, Dimas, dan Lutfi bersiap berjalan ke pos awal pendakian. Langkah mereka mantap meski ada ketegangan tipis yang tidak diungkapkan. Raffi mengawasi langit, awan bergerak cepat, menandakan cuaca mungkin berubah. Dimas sibuk menyalakan kamera, sementara Lutfi memegang botol air lebih erat dari biasanya, seolah itu satu-satunya benda yang membuatnya merasa aman. Sesampai di gerbang pendakian, seorang petugas memeriksa perlengkapan mereka. Ia tidak tersenyum, tidak menanyakan hal lain, hanya sekadar mengecek dan mengangguk cepat. "Mas bertiga saja?" tanyanya singkat. Raffi mengangguk. "Iya, Pak." Ada jeda beberapa detik sebelum petugas itu mengembalikan buku log dan berkata pelan, "Hati-hati. Cuaca di atas sering tidak sama dengan laporan." Nada suaranya berbeda. Bukan sekadar peringatan standar, lebih seperti pesan yang ingin disampaikan, tapi tidak boleh dijelaskan. Raffi menelan perasaan tidak nyaman itu, lalu mengucapkan terima kasih. Mereka pun mulai menyusuri jalur awal, melewati kebun teh yang luas dengan aroma segar yang seharusnya menenangkan. Namun di balik pemandangan hijau yang indah, Raffi tetap merasa bahwa sesuatu di sekitar mereka tidak sesuai. Satu jalur awal yang terasa sepi tidak wajar. Biasanya jalur Kerinci dipenuhi pendaki lain, minimal beberapa grup yang memulai pagi bersamaan. Tapi hari itu, ketiganya berjalan cukup jauh tanpa bertemu siapapun. Dimas bahkan sempat memecah keheningan. "Kayak kita doang yang naik hari ini." "Ya nggak mungkin lah," jawab Raffi. "Kuota pendakian Kerinci selalu penuh." "Tapi kenapa sepi begini?" tanya Lutfi lirih. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya memeriksa sekeliling. Hutan yang harusnya ramai suara burung justru terasa terlalu sunyi. Hanya terdengar suara langkah dan dedaunan yang terinjak. Tidak ada suara serangga, tidak ada hewan kecil berlari, bahkan angin pun berhembus pelan seperti sedang menghindari mereka. Lutfi beberapa kali menoleh ke belakang, seolah merasa ada yang mengikuti. Namun jalur tetap kosong. Setiap kali Dimas mengangkat kamera, baterainya tiba-tiba turun lebih cepat dari biasanya. Ia mengira itu hanya faktor dingin. Tapi setelah mengganti baterai cadangan yang juga cepat habis, ia mulai merasa ada yang janggal. "Kalau begini terus, aku bisa kehabisan baterai sebelum sampai shelter 2, keluhnya. Raffi menatap ke sekeliling. Atmosfer hutan terasa menekan. "Sudahi dulu rekamnya. Hemat energi," katanya. Padahal biasanya Raffi tidak pernah melarang dokumentasi perjalanan. 2 pertanda pertama, penanda jalur yang berbeda. Setelah 2 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah pertigaan kecil. Sesuatu yang tidak pernah Raffi lihat di peta atau briefing manapun. "Tunggu, ini apaan?" tanya Raffi sambil berhenti.
Di hadapan mereka berdiri sebuah papan kayu kecil bertuliskan, "Jalur Utam, jalur lama, tidak direkomendasikan." Papan itu tampak baru dibuat, kayunya masih segar. Catnya pun belum kusam seperti penanda jalur lainnya. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk Raffi meremang. Selama ia riset, ia tidak pernah menemukan informasi tentang jalur lama di Kerinci. Kalau nggak direkomendasikan, kenapa papan ini baru? Gumamnya. Lutfi menelan ludah. "Kita lewat jalur mana?" "Jalur utama." "Jelaslah," jawab Dimas cepat. "Ngapain ambil risiko?" Raffi mendekat ke papan itu, menyentuh kayunya. Dan tanpa sebab yang jelas, dadanya terasa berat. Angin bertiup sangat pelan, tapi arah kabut bergerak justru mengarah ke jalur yang bertuliskan jalur lama. Seolah ada sesuatu di dalam kabut yang mengundang. Namun Raffi mengusir pikiran itu. Ia mengajak kedua sahabatnya menempuh jalur utama, sesuai yang seharusnya. Namun baru beberapa langkah, suara seperti patahan ranting terdengar di belakang mereka. Mereka serempak menoleh, tidak ada siapapun. Hanya hutan kosong yang terdiam seperti menahan napas. 3 papan kedua yang tidak seharusnya ada. Setelah berjalan sekitar 1 jam dari pertigaan itu, mereka menemukan hal yang semakin membuat keadaan aneh. Di sebuah batang pohon besar, terpampang papan kecil bertuliskan, "Hati-hati, rawan tersasar." Tulisan ini benar-benar membuat Raffi berhenti. "Tunggu, papan ini nggak pernah disebut dalam briefing," katanya. Dimas juga melihat ke sekitar. "Tapi ini jalur resmi kan?" "Harusnya sih iya," jawab Raffi, namun nadanya terdengar tidak yakin. Lutfi berjalan mendekati papan itu, namun langkahnya berhenti ketika melihat sesuatu di balik semak. Sesuatu seperti kain kecil yang terjepit di akar pohon. "Kak, itu apa?" Raffi mendekat dan mengambilnya. Itu adalah potongan kain jaket berwarna merah. Bukan barang pecah belah, tapi semacam sobekan besar, seolah jaket seseorang tersangkut dan robek. "Ini kayak bekas pendaki," ucap Dimas pelan. Raffi memeriksa kain itu dengan seksama. Warnanya memudar, tapi bentuk sobekannya rapi, seperti digunting, bukan robek alami. Ini bukan tanda kecelakaan. Ini tanda seseorang pernah lewat sini, atau sesuatu. "Sudahlah, kita lanjut," kata Raffi. "Jangan berhenti terlalu lama." Tapi jauh dalam hatinya, ia tahu, jalur yang mereka lewati tidak sepenuhnya normal. 4 langit yang mendadak berubah. Sekitar pukul 11 siang, langit tiba-tiba menjadi gelap. Bukan seperti mendung biasa. Gelapnya turun terlalu cepat, seperti lampu yang dimatikan. Kabut semakin tebal, seolah turun dari ketinggian untuk menyelimuti jalur mereka. Dimas mematikan kamera. Lutfi menggenggam trekking pole dengan tangan gemetar. "Raf, kok rasanya kita kayak nggak ada di jalur yang benar ya?" kata Lutfi lirih. Raffi ingin bilang mereka masih di jalur utama, tapi kata-kata itu tidak keluar. Bukan karena ia tidak yakin, tetapi karena ia baru menyadari sesuatu. Tidak ada satupun penanda jalur resmi selama 40 menit terakhir. Tidak ada tanda ketinggian. Tidak ada bekas pijakan pendaki sebelumnya. Tidak ada suara lain selain napas mereka sendiri. Jalur yang mereka pijak masih tampak seperti jalur, tetapi terlalu rapi, terlalu bersih. Seperti jalur yang baru saja dibuka atau dibuat. Raffi berhenti berjalan. 2 menit istirahat, katanya tenang. Namun sebenarnya ia berhenti karena ia sedang mendengarkan suara tertentu. Suara samar seperti langkah berat, bukan dari arah belakang, tetapi dari arah kanan jalur, di balik pepohonan yang gelap. Langkah yang bergerak perlahan, dan berhenti ketika mereka berhenti. Lalu bergerak lagi ketika mereka bergerak. Lutfi memeluk tubuhnya sendiri. Dimas mulai terlihat pucat meski tidak mengakuinya. "Raffi." "Ya? Ini benar jalur Kerinci kan?" Raffi hendak menjawab, ketika sesuatu muncul di depan mereka. Sebuah papan jalur baru. Lagi. Dengan tulisan, "Jalur Utam. Jalur lama." Namun papan ini berbeda. Papan ini terlihat tua. Catnya pudar. Kayunya lapuk. Dan posisi jalurnya terbalik dari papan yang mereka lihat di bawah tadi.
Dimas mundur selangkah. "Raf, kok papan ini ada lagi, tapi beda?" Raffi tidak menjawab. Karena pada titik itu, ia tahu pasti. Ada dua jalur yang tidak seharusnya ada. Ada dua papan dengan penunjuk arah yang berbeda. Dan salah satunya menuntun mereka ke tempat yang tidak diketahui siapapun. Namun tanpa mereka sadari, mereka sudah memilih jalur yang salah sejak 1 jam lalu. Mereka tidak lagi berada di jalur utama. Tidak berada di jalur resmi. Tidak berada di jalur manapun yang dikenal pendaki. Mereka sudah masuk ke jalur yang tidak seharusnya muncul hari itu. Jalur yang disebut warga hanya dengan satu nama. Jalur yang memanggil. Dan dari titik itu, hilangnya mereka adalah tinggal menunggu waktu. Di tengah keheningan yang menyelimuti pos induk, sore itu udara berubah lebih lembab. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, membuat para relawan dan petugas SAR terpaksa memasang lampu-lampu tambahan di sekitar tenda koordinasi. Sementara itu, di meja kecil yang dipenuhi kertas laporan dan peta kontur Gunung Kerinci, 2 orang petugas senior tampak berbisik-bisik, seolah ada hal yang sejak tadi mereka hindari untuk dibicarakan keras-keras. Seorang petugas muda bernama Dion, yang sejak pagi ikut membantu pendataan logistik, mendengar sepintas potongan percakapan itu. "Sudah 3 laporan serupa dalam 2 bulan, ujar salah satu petugas senior dengan nada menahan geram. Dan semuanya ditutup rapat. Sekarang terjadi lagi." Dion sebenarnya ingin bertanya, tetapi ia tahu peraturan tak tertulis di lingkungan itu. Ada hal-hal yang tidak boleh ditanyakan oleh orang baru, terutama jika menyangkut reputasi gunung yang menjadi salah satu ikon wisata dan ekonomi daerah. Namun dalam hati ia mulai merasa janggal. Hilangnya 3 pendaki ini bukan kejadian pertama dalam tahun itu, tetapi tidak ada satupun pemberitaan yang muncul di media besar. Seakan-akan semuanya terhapus sebelum sempat keluar. Senja semakin gelap ketika sebuah mobil SUV hitam berhenti di tepi area pos. Dari dalamnya turun seorang lelaki berjas tebal dengan identitas dari instansi daerah. Bukan dari SAR, bukan dari kepolisian, tetapi dari bagian pariwisata. Kedatangannya membuat suasana seketika berubah. Petugas yang tadinya duduk santai langsung merapikan meja, sementara koordinator lapangan, Irwan, bangkit menyambut. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Arfan, seorang pejabat yang bertugas memastikan tidak ada kegaduhan berkepanjangan yang bisa mengganggu citra wisata Gunung Kerinci. Kalimat itu diucapkan dengan datar, namun cukup jelas memberi pesan bahwa arah penanganan kasus ini tidak boleh mengarah pada hal-hal yang dapat memicu kepanikan publik. "Fokuskan laporan internal. Jangan ada yang bocor ke media," katanya sambil memoles kacamatanya. "Dan pastikan keluarga para pendaki tetap tenang. Kita sedang mendekati musim kunjungan. Jangan sampai berita kehilangan pendaki ini menyebar." Dion yang berdiri agak jauh, hanya bisa menarik napas panjang. Ia tidak habis pikir mengapa keselamatan pendaki seolah menjadi urusan nomor 2 dibandingkan citra wisata. Namun ia juga sadar bahwa Gunung Kerinci bukan hanya destinasi alam, ia menjadi sumber penghidupan bagi ratusan warga sekitar. Satu berita buruk saja bisa menurunkan jumlah pengunjung dalam waktu singkat. Beberapa meter dari mereka, 3 keluarga pendaki yang hilang masih duduk menunggu kabar. Ibu dari salah satu pendaki, seorang wanita parubaya bernama Bu Aulia, tampak menggenggam erat foto putranya. Matanya sembab, tetapi ia tidak menangis. Seakan kesedihan itu telah melewati batas air mata. Sejak pagi ia meminta ikut naik, tetapi para petugas terus menolak dengan alasan medan berbahaya dan pencarian harus tetap terstruktur. Suasana berubah hening ketika koordinator Irwan menghampiri keluarga. "Kami akan mengirim tim kedua besok pagi," katanya lembut. "Mohon ibu-ibu dan bapak-bapak beristirahat di penginapan terdekat." Namun sebelum ia melanjutkan kalimatnya, salah satu keluarga tiba-tiba bertanya pelan, "Kalau memang sering terjadi, kenapa kami tidak pernah dengar berita apapun?" Irwan terdiam sesaat, sementara Dion melihat dengan jelas bagaimana tatapan Arfan, pejabat yang baru datang, seketika mengeras. Pertanyaan itu memukul area yang selama ini ditutup rapat oleh para petugas. Irwan mengalihkan pembicaraan, "Yang penting sekarang fokus pencarian. Soal informasi, biarlah kami yang mengelola." Menjelang malam, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Petugas lapangan mulai merapikan perlengkapan untuk briefing pencarian esok hari. Sementara itu, di sisi lain pos,
Dua relawan senior sedang menandai peta jalur pendakian. Kalau hilang di jalur resmi, pasti mudah ditemukan, ujar salah satu. Tapi laporan terakhir dari pendaki yang sempat bertemu mereka, agak aneh. Yang soal suara itu, tanya rekannya. Ya, katanya mereka merasa ada yang mengikuti dari balik pepohonan sejak melewati shelter 2. Tapi waktu dicek, tidak ada siapa-siapa. Lalu arah langkah terakhir mereka bukan menuju shelter 3, melainkan memotong ke area hutan yang tidak tercatat di peta. Dion yang kebetulan berada di dekat pintu tenda, kembali mendengar potongan itu. Bagian itu membuat tengkuknya merinding. Ia tahu hutan Kerinci luas, namun sebagian kawasan memang tidak direkomendasikan untuk dilalui pendaki karena vegetasinya rapat, curam, dan sering digambarkan warga sebagai wilayah yang tidak semua orang boleh masuk. Ada cerita-cerita lama tentang tempat itu, cerita yang biasanya hanya diucapkan di warung kopi oleh para porter tua. Cerita tentang rimbunan pohon dengan akar besar yang seolah membentuk lorong-lorong gelap, tempat orang bisa tersesat tanpa suara. Cerita tentang kabut tebal yang tidak mengikuti aturan alam, bergerak seperti hidup. Cerita yang tidak pernah dianggap serius. Namun entah mengapa selalu membuat siapa saja yang mendengarnya enggan menertawakan. Pukul 9 malam, listrik di pos induk mati sesaat akibat kabel yang terganggu angin. Dalam beberapa detik kegelapan total melingkupi tempat itu. Dion meraba senter di sakunya, sementara di luar tenda beberapa keluarga pendaki sempat menjerit kecil karena terkejut. Setelah generator cadangan hidup, lampu kembali menyala. Tetapi dalam momen singkat kegelapan itu, beberapa petugas mengaku mendengar suara aneh dari arah hutan, seperti retakan ranting yang diikuti desahan samar. Semua menoleh ke arah yang sama, namun yang terlihat hanya kabut yang bergerak lambat, seperti tirai putih yang menelan suara. Koordinator Irwan menginstruksikan agar semua orang tetap tenang. Tetapi Dion bisa melihat raut wajahnya tidak sepenuhnya yakin. Ada sesuatu tentang gunung itu yang malam ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi, lebih mengawasi. Dan di tengah suasana yang makin tegang itu, Arfan berkata pelan namun tajam. Ingat. Apapun yang terjadi malam ini tetap berada di sini. Jangan ada yang membesar-besarkan. Kalimat itu menutup pertemuan malam itu, seolah menjadi pengingat bahwa pencarian ini tidak hanya tentang menemukan 3 pendaki yang hilang, tetapi juga tentang menjaga agar gunung yang sama tetap terlihat aman di mata dunia luar. Namun bagi Dion, bagi para relawan, dan terutama bagi keluarga pendaki, semuanya terasa sudah melampaui batas kebiasaan. Ada rasa bahwa apapun yang menunggu mereka di balik kabut Gunung Kerinci, bukan hanya sekadar medan sulit atau jalur yang tersesat. Ada sesuatu yang belum mereka pahami, dan mungkin, sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Pagi itu, udara di pos induk terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis yang semalaman menggantung masih enggan beranjak, membuat sinar matahari tampak kusam ketika menembus rimbun pepohonan. Tim SAR yang telah bersiap sejak subuh mulai berkumpul membentuk setengah lingkaran di depan tenda koordinasi. Beberapa dari mereka menenteng tali carabiner, beberapa memeriksa radio komunikasi, sementara koordinator Irwan membuka peta yang semalam terus mereka analisis. Tim Alpha ambil jalur resmi menuju shelter 2, lalu periksa percabangan ke arah timur laut, katanya sambil membubuhkan garis merah pada peta. Tim Bravo turun ke area hutan yang tidak tercatat, mengikuti kemungkinan arah terakhir 3 pendaki. Jalur ini sangat rapat, jadi tetap saling jaga jarak pandang. Semua mengangguk patuh, tetapi raut wajah mereka memunculkan keraguan yang sulit disembunyikan. Jalur timur laut bukan sekadar tidak resmi, daerah itu sudah sejak dulu dihindari. Bukan hanya karena vegetasi lebat dan kemiringan tanah yang ekstrim, tetapi juga karena reputasinya dalam cerita para porter tua. Cerita tentang arah kompas yang tiba-tiba menyimpang, suara asing yang terdengar dari balik kabut, serta pendaki-pendaki yang pernah tersesat bertahun-tahun lalu dan ditemukan dalam keadaan linglung tanpa ingatan. Dion yang ditugaskan dalam tim Bravo, merasakan bulu kuduknya berdiri sejak mendengar penjelasan itu. Ia menelan ludah, mencoba mengusir perasaan tak enak. Tetapi ketika ia melihat keluarga pendaki yang hilang berdiri beberapa meter di belakang garis pengaman, rasa itu justru semakin kuat. Tatapan penuh cemas dari para keluarga seperti mengirimkan beban moral yang tak terucap. Temukan mereka, apapun risikonya. Tim berangkat tepat pukul 8. Jejak kaki mereka meninggalkan garis tipis di tanah yang lembab,
Sementara kabut semakin naik menutupi lereng gunung seperti tirai tipis. Suara langkah, gesekan ranting, dan desiran angin menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tengah hutan yang semakin padat. Setelah 1,5 jam berjalan, tim Bravo tiba di area tempat saksi terakhir menyatakan melihat ketiga pendaki itu terlihat memotong jalur. Tanda-tandanya memang jelas. Ada bekas injakan sepatu di tanah, meski sudah mulai kabur oleh hujan tipis semalam. Ada juga beberapa ranting patah yang sejajar dengan arah langkah-langkah itu. Ini pasti jejak mereka, ujar salah satu anggota tim sambil memeriksa tanah dengan senter kecil. Namun sesuatu yang lain menarik perhatian Dion. Di antara jejak-jejak itu, ada satu area tanah yang terlihat seperti teraduk lebih dalam, seolah seseorang terjatuh atau terseret beberapa meter. Dan yang paling aneh, jejak itu mendadak berhenti, menghilang begitu saja seolah 3 orang itu tidak pernah melewati bagian selanjutnya. "Kenapa jejaknya hilang?" tanya seorang relawan. Tidak ada yang menjawab. Jalur yang mereka masuki setelahnya terasa jauh lebih gelap. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menutup sebagian besar cahaya matahari. Suara burung yang biasanya ramai di pagi hari justru tidak terdengar sama sekali. Hutan itu seperti sedang menahan napas. Radio, cek komunikasi, perintah Irwan dari tim lain melalui perangkat. Dion menyalakan radio kecil di pinggangnya. Tim Bravo menerima. Sinyal masih stabil. Namun baru beberapa menit kemudian, suara radio itu mulai berderak. Static noise memenuhi saluran, seperti seseorang menggesek logam ke mikrofon. Dion mencoba menyetel ulang frekuensi. "Pos induk, apakah suara kami kembali jelas?" Tidak ada jawaban, hanya suara desisan panjang yang seolah berasal dari jarak yang terlalu jauh. "Sudahlah, kita lanjut dulu," ujar ketua tim Bravo, berusaha menenangkan yang lain. Mungkin hanya gangguan kabut. Tetapi Dion tahu sinyal radio tidak akan seburuk ini jika hanya akibat kabut. Ada sesuatu yang mengganggu frekuensi, sesuatu yang tak dapat dilihat. Mereka berjalan semakin dalam. Vegetasi menjadi semakin aneh, akar-akar besar merayap seperti ular di permukaan tanah, beberapa membentuk lengkungan yang menyerupai pintu-pintu alami. Kabut bergerak tipis di antara celah-celah itu, seperti asap yang sengaja mengikuti arah mereka. Setengah jam kemudian, salah satu anggota tim memanggil dengan suara tertahan, "Hei, lihat ini." Di bawah sebuah pohon besar, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung Dion seolah berhenti berdetak. Sebuah syal merah yang dilapisi sedikit lumpur. Ia mengenali warna kain itu dari foto salah satu pendaki yang hilang, seorang perempuan bernama Rena yang selalu memakai syal itu di setiap perjalanan. "Ini milik korban," ujar ketua tim sambil mengambilnya dengan hati-hati. Temuan itu seharusnya membawa harapan, tetapi suasana justru menjadi lebih mencekam. Syal itu tidak robek atau rusak, seolah dilempar ke tanah dengan sengaja. "Kalau mereka tersesat, mereka pasti meninggalkan jejak lain," kata Dion. Ia belum selesai berbicara ketika tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan. Seperti seseorang memanggil, tetapi suaranya tipis, pecah, dan sulit dikenali. "Tolong!" Semua anggota tim saling menatap. Suara itu jelas bukan suara angin. Sumbernya terdengar berada di antara pepohonan lebat di sisi timur. Ketua tim segera memberi isyarat. Arah suara. Baris 1. Mereka bergerak perlahan, memastikan setiap langkah tidak menginjak lubang atau celah akar. Suara itu muncul lagi, kali ini sedikit lebih jelas namun tetap terdistorsi. "Di sini." Jarak pandang semakin menurun. Kabut tebal memotong ruang seperti dinding-dinding putih. Dion merasa dadanya mulai sesak. Mungkin karena udara lembab, mungkin juga karena ketakutan yang mulai merambati pikirannya. Mereka terus maju, meski suara itu semakin aneh, kadang terdengar dekat, kadang jauh, seolah bergerak dengan sendirinya. Lalu mendadak suara itu berhenti total. Hening. Hutan kembali sunyi seperti sebelumnya. Ketua tim mengangkat tangan, memberi sinyal berhenti. Semua tetap di posisi. Jangan ada yang bergerak sendiri. Dion memutar tubuhnya perlahan, memeriksa sekitar. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Mereka sedang berdiri di tengah lingkaran akar-akar besar yang membentuk pola sempurna di tanah, seperti lingkaran yang dibuat dengan sengaja. "Aku tidak suka tempat ini," gumam salah satu relawan,
suaranya bergetar. Sebelum ketua tim sempat memberi perintah mundur, radio di pinggang Dion mengeluarkan suara pelan. Tidak seperti suara statik sebelumnya, kali ini seperti bisikan, sangat halus, namun jelas bukan suara anggota tim. Kembali, sebelum, gelap. Semua membeku. Dion langsung mematikan radionya, tangannya gemetar. Tak ada seorang pun yang berani bertanya apa itu barusan. Namun ketua tim segera memutuskan hal yang paling masuk akal. Kita kembali ke titik aman. Sekarang. Mereka bergerak cepat. Namun bukan berlari, hutan di sekitar mereka terlalu berbahaya jika bergerak ceroboh. Tetapi semakin mereka menjauh, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti dari balik kabut semakin kuat. Ranting-ranting patah seperti diinjak oleh sesuatu yang berjalan selangkah di belakang mereka. Namun ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Saat keluar dari kawasan hutan rapat itu, barulah Dion berani bernapas lega. Mereka berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena ketika mereka memeriksa ulang barang bukti, syal merah milik Rena, warna syal itu berubah sedikit lebih gelap, seperti baru saja basah oleh embun, atau oleh sesuatu yang lain. Ketua tim memandang syal itu lama, kemudian berkata pelan, ini bukan sekadar kasus pendaki tersesat biasa. Dan untuk pertama kalinya sejak pencarian dimulai, tidak ada satupun relawan yang tampak ingin menyangkal. Sore hari menjelang malam ketika tim Bravo akhirnya kembali ke pos induk. Tubuh mereka penuh lumpur, napas mereka terengah, dan raut wajah masing-masing terlihat seperti baru keluar dari sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan dengan kata-kata. Para relawan lain yang menunggu di pos langsung menyadari ada yang salah. Bukan karena tim Bravo terlambat pulang, tetapi karena mata mereka, terutama Dion, tampak menyimpan ketakutan yang tidak biasa. Koordinator Irwan segera menghampiri mereka. Apa yang kalian temukan? Ketua tim menyerahkan syal merah yang sebelumnya mereka temukan. Syal itu basah, dingin, dan warnanya sedikit lebih gelap dari saat pertama kali ditemukan. Ini milik salah satu pendaki, katanya. Kami juga mendengar sesuatu. Irwan mengangkat alisnya. Sesuatu? Semua anggota tim Bravo saling pandang. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara aneh dari balik kabut. Namun akhirnya Dion angkat bicara, meski suaranya perlahan. Kami mendengar panggilan minta tolong. Suaranya seperti manusia, tapi juga tidak seperti manusia. Sejenak suasana menjadi hening. Bahkan hembusan angin seolah ikut berhenti. Para relawan lain mendekat pelan, ingin tahu namun takut mendengar detailnya. Sumber suaranya bergerak, lanjut Dion. Kadang dekat, kadang jauh. Lalu tiba-tiba menghilang. Irwan menghela napas panjang, menekan sisi pelipisnya. Ia bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, tetapi terlalu banyak kejadian janggal yang ia dengar dari pendaki selama bertahun-tahun bekerja di Kerinci. Dan apa yang dilaporkan tim Bravo hari itu, terasa terlalu mirip dengan kisah-kisah yang selama ini ia anggap sekadar cerita kampung. Belum sempat ia menanggapi, seseorang berdeham di belakang. Arfan, pejabat dari Dinas Pariwisata yang sejak awal menekan agar kasus ini tidak bocor ke publik, berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada. Saya harap laporan ini tidak dicatat, katanya dengan tegas. Kita harus memastikan cerita-cerita semacam itu tidak menjadi alasan orang panik. Pencarian harus dilanjutkan dengan kepala dingin. Irwan menatapnya tajam. Kami tidak mengarang. Ini laporan lapangan. Saya tidak mengatakan kalian berbohong, jawab Arfan sambil tersenyum tipis. Saya hanya mengatakan, tidak semua hal harus ditulis. Kita jaga nama baik gunung ini bersama, bukan? Dion mengepalkan tangan. Sesuatu dalam cara bicara pria itu menimbulkan rasa tidak nyaman, seolah ia lebih takut pada berita daripada nyawa 3 pendaki yang hilang. Malam merayap turun lebih cepat dari biasanya. Hutan di sekitar pos dipenuhi suara serangga yang tak beraturan, seperti sedang berebut ruang dalam gelap. Kabut semakin menebal, membuat lampu-lampu pos tampak padam sebagian di kejauhan. Di dalam tenda logistik, Dion duduk menatap peta yang terbuka lebar. 2 anggota tim Alpha, yang menjelajahi jalur resmi, sedang melaporkan bahwa mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada jejak, tidak ada barang tersisa,
Tidak ada tanda-tanda bahwa 3 pendaki melewati jalur utama. Ini aneh, kata salah satu dari mereka. Di jalur resmi, pasti ada yang melihat. Tapi tidak ada satupun saksi lain. Dion berpikir keras. Berarti mereka benar-benar keluar dari jalur. Tapi kenapa? 3 orang sekaligus. Salah satu relawan senior yang sedang duduk di sudut tenda mendekat. Ia pria tua dengan bekas luka lama di lengan, bekas dari pendakian puluhan tahun lalu. Ia jarang bicara, tetapi ketika ia bicara, biasanya itu penting. Gunung ini punya tempat-tempat yang tidak boleh dilewati, katanya pelan. Ada wilayah yang memanggil orang. Dion menatapnya. Maksud Bapak? Pria itu menghela napas panjang. Saya pernah kehilangan 2 teman pendakian dulu. Mereka bilang dengar suara perempuan meminta tolong. Suara itu menuntun mereka makin jauh dari jalur utama. Kami menemukannya 2 hari kemudian. Bingung, kedinginan, dan tidak ingat apapun, kecuali suara itu. Suara yang membuat mereka merasa harus mengikuti. Dion merinding. Cerita itu terlalu mirip dengan apa yang dialaminya hari ini. Relawan senior itu melanjutkan, ada area hutan yang dulu disebut warga sebagai tapak lenyap. Tempat di mana orang bisa hilang tanpa jejak. Ada alasan kenapa jalur pendakian resmi tidak melewati sana. Dion menyadari sesuatu. Apa area itu berada di timur laut? Pria tua itu menatapnya lama, seolah mencoba menebak sampai sejauh mana Dion telah tahu. Jika kalian masuk ke sana, ia akhirnya berkata, kalian harus cepat keluar. Tempat itu bukan untuk manusia. Di luar tenda, keluarga para pendaki tampak semakin gelisah. Bu Aulia, ibu dari salah satu pendaki, terus mondar-mandir sambil memegang ponselnya, meski ia tahu tidak ada sinyal di tempat itu. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh dengan harapan kosong. Koordinator Irwan menghampirinya. Besok pagi kami kirim tim ketiga, Bu. Mohon sabar ya. Saya percaya kalian melakukan yang terbaik, jawab Bu Aulia dengan suara lemah. Tapi saya punya firasat buruk. Firasat seorang ibu. Irwan menunduk. Ia tidak bisa berbohong. Firasat buruk itu juga dirasakan semua orang di pos. Hanya saja tidak ada yang berani mengatakannya. Sementara itu, jauh di sudut pos, Arfan terlihat sedang berbicara dengan 2 orang pria asing yang tidak memakai seragam SAR. Mereka berbicara dengan suara kecil, tetapi dari bahasa tubuhnya, Dion bisa menebak bahwa percakapan itu bukan tentang pencarian. Salah satu dari mereka menunjukkan sebuah map berwarna hitam. Arfan mengangguk berkali-kali, lalu menunjuk ke arah peta di tenda koordinasi. Dion memperhatikan dengan alis berkerut. Mereka bukan relawan, bukan polisi, bukan juga petugas Taman Nasional. Siapa mereka? Tidak ada yang bisa menjawab. Namun satu hal menjadi jelas bagi Dion dan beberapa relawan lain, ada sesuatu yang jauh lebih besar dimainkan dalam hilangnya 3 pendaki ini. Menjelang tengah malam, ketika sebagian anggota SAR mulai mencoba beristirahat, alarm kecil di tenda komunikasi tiba-tiba berbunyi pelan. Radio yang tadinya mati total seharian, kembali menangkap sinyal. Tapi bukan suara pos, bukan suara tim SAR lain. Suara itu pelan, retak. Terpotong-potong seperti direkam dari tempat yang jauh sekali. Jangan ikuti. Dion meraih radio itu dengan tangan gemetar. Halo? Ini pos induk. Siapa di sana? Statik. Lalu terdengar lagi, sedikit lebih jelas. Kami tersesat. Dion menatap Irwan dengan mata membesar. Itu salah satu dari mereka. Itu suara manusia. Itu suara pendaki. Irwan segera mendekat. Lokasi, cepat cek koordinat. Operator radio memeriksa layar kecil di alat triangulasi sinyal darurat. Bahkan ia harus menggosok matanya 2 kali, memastikan ia tidak salah baca. Titik sinyal muncul dari area tapak lenyap. Tenda komunikasi menjadi senyap. Semua pandangan tertuju pada satu sama lain, antara harapan dan ketakutan. Tetapi sebelum mereka sempat merespons, suara terakhir keluar dari radio, kali ini jauh lebih jelas. Jangan datang ke sini. Sinyal langsung hilang. Radio kembali menjadi sunyi. Dan seluruh pos tahu pada detik itu,
pencarian esok hari tidak akan sama lagi. Hujan turun sebelum tengah malam, mengguyur seluruh kawasan hutan di lereng Kerinci, seperti tirai tebal yang menutup pandangan. Para anggota tim penyisiran dari jalur Kersiktuo yang naik pada siang hari kini terjebak di sebuah pos tak resmi, sebuah dataran kecil yang biasa dipakai porter untuk beristirahat. Mereka menyalakan tenda dadakan, menunggu cuaca sedikit mereda sebelum melanjutkan pencarian ke area yang lebih dalam. Namun dari laporan radio internal, kondisi justru tidak membaik. Pekat malam, kabut turun seperti napas dingin dari puncak, dan suara angin terdengar ganjil, seperti seseorang yang sedang menggumamkan sesuatu dari kejauhan. Di tengah situasi itu, salah satu anggota tim, Deno, memperhatikan sesuatu yang aneh. Di tanah berlumpur tak jauh dari tenda, tampak jejak kaki manusia yang tergores jelas, tetapi arahnya tidak konsisten, seperti seseorang berjalan mundur. Ukurannya seukuran telapak sepatu pendaki, dan pola solnya sangat mirip dengan salah satu dari 3 pendaki yang hilang. Yang membuat bulu kuduk meremang bukan hanya arah jejak yang terbalik, tetapi juga kedalamannya. Jejak itu terlalu dalam, seolah pemiliknya berjalan sambil membawa beban berat, atau seolah ia menyeret sesuatu. Ketika Deno menyadari hal itu, ia memanggil 2 rekannya. Mereka menyalakan senter, memeriksa bekas jejak itu, dan menemukan bahwa jejak tersebut mengarah ke sebuah celah sempit di antara 2 tebing batu berlumut, arah yang bahkan tidak masuk dalam peta jalur resmi maupun jalur alternatif. Celah itu bukan jalur pendakian, bukan pula lintasan satwa. Itu seperti lorong alam yang tidak seharusnya terbuka dari posisi tersebut. Salah seorang anggota tim, yang sudah lama menjadi porter di Kerinci, langsung memucat ketika melihat arah jejak itu. Celah itu harusnya tertutup. Tidak mungkin ada orang lewat sana, gumamnya. Waktu saya terakhir naik minggu lalu, celah itu tertutup pohon tumbang. Namun nyatanya, malam itu celah itu terbuka, seolah sedang menunggu. Sementara itu, tim kedua yang turun dari jalur lain melaporkan sesuatu yang tidak kalah membingungkan. Mereka menemukan sobekan ponco berwarna oranye yang identik dengan milik salah satu pendaki hilang. Namun lokasi penemuannya tidak masuk akal. Sobekan itu berada di dahan pohon besar sekitar 4 meter dari tanah, tersangkut seperti diterbangkan angin kencang. Tetapi di malam itu tidak ada badai, dan ketinggiannya tidak mungkin dijangkau jika seseorang hanya terpeleset atau melompat. Sobekan itu seperti ditempelkan dengan sengaja. Ketika mereka mencari petunjuk tambahan di sekitar area itu, mereka mendengar sesuatu, dentingan logam yang terdengar teratur, pelan, seperti seseorang memukul karabiner dengan batu dari kejauhan. Ting, ting, ting. Tidak keras, tidak tergesa-gesa, lebih seperti panggilan ritmis. Deno mendengarnya dari radio. Salah satu anggota tim di sebelah utara memastikan suara itu bukan berasal dari manusia. Mereka mencoba memberi kode balasan dengan memukul botol aluminium menggunakan pisau, namun tak ada jawaban. Suara dentingan itu justru tiba-tiba berhenti, seolah sadar sedang diperhatikan. Menjelang pukul 2 dini hari, cuaca memburuk. Hujan semakin deras, kilat sesekali menyambar di balik kabut tebal. Dalam situasi genting itu, komandan lapangan mengambil keputusan untuk melakukan penelusuran cepat ke arah jejak kaki, mundur, yang ditemukan sebelumnya, sebelum cuaca semakin memblokir jalur. 5 orang ditugaskan menyelidiki, termasuk Deno. Mereka memasang helm lampu, membawa tali panjang, dan bergerak perlahan memasuki celah batu yang gelap tersebut. Begitu masuk sekitar 5 meter, udara di dalam celah itu berubah ekstrim, sejuk dan lembab, namun sangat hening. Hening yang tidak alami. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, bahkan tidak ada suara tetesan air padahal hujan deras mengguyur di luar. Seolah-olah lapisan batu itu memutuskan mereka dari dunia luar. Cahaya senter mereka menyorot dinding-dinding batu berlumut, menemukan sesuatu yang membuat seluruh tim terdiam. Lebih banyak jejak kaki. Jejak manusia, sama bentuknya dengan jejak di luar, tetapi arahnya semakin kacau. Ada yang seolah berlari, ada yang berhenti mendadak, ada yang berpencar ke arah dinding seolah pemiliknya menabrak batu. Yang membuat situasi semakin tak masuk akal, di antara jejak-jejak kaki itu, ada pula jejak yang lebih kecil, seperti telapak kaki anak-anak tanpa alas. Dan jejak-jejak kecil itu selalu berdekatan dengan jejak pendaki, seperti sedang mengikuti. "Saya tidak suka ini," bisik salah seorang anggota tim.
Ini bukan jejak orang hilang yang panik. Ini seperti mereka dikejar. Tak ada yang menyahut. Kelimanya instingnya serempak menolak untuk melangkah lebih jauh, tetapi tugas tetap tugas. Mereka melanjutkan penyusuran hingga celah batu melebar menjadi ruang seperti lorong hutan mini. Di situ mereka menemukan hal paling mengganggu, seuntai tali prusik merah yang tergantung di dahan pohon rendah. Ujungnya terikat rapi dengan simpul figure 8, simpul standar pendaki. Itu pasti milik salah satu dari 3 pendaki hilang. Tapi yang membuat keadaan semakin aneh adalah tali itu diikat, setinggi dada orang dewasa. Seolah sengaja dipasang sebagai penanda. Namun siapa yang memasang? Dan mengapa di tempat seperti ini? Sebelum tim sempat menganalisis lebih jauh, radio Deno kembali menangkap suara statis, lalu terdengar seperti bisikan yang samar. Tidak jelas kata-katanya, tetapi terdengar seperti suara seseorang yang memanggil atau menangis. Semua anggota tim menoleh, namun sinyal radio kembali hilang. Hening. Sunyi. Mereka sepakat bahwa suara itu tidak berasal dari alat komunikasi resmi. Di luar celah, tim yang tersisa melaporkan kondisi yang lebih mengkhawatirkan. Beberapa tenda yang mereka dirikan tiba-tiba robek di bagian samping tanpa sebab jelas, seolah ditarik dari luar. Tidak ada tanda jejak hewan, tidak ada cabang jatuh yang bisa menjelaskan robekan itu. Porter yang menjaga tenda mengatakan ia mendengar suara langkah kaki mengitari area tenda, tetapi ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun, dan tanah terlalu basah untuk tidak menyisakan bekas. Sementara itu, di dalam celah, tim kecil memutuskan untuk kembali ke titik awal karena kondisi mental beberapa anggota mulai terganggu. Namun saat mereka hendak kembali, salah satu dari mereka menyadari hal paling mengguncang malam itu. Jejak kaki mereka sendiri tidak ada. Tanah berlumpur yang tadinya jelas menunjukkan arah masuk mereka kini tampak rata, seperti belum pernah diinjak siapapun. Ini tidak benar. Ini tidak mungkin, bisik seorang anggota dengan suara bergetar. Untuk sesaat, tidak ada yang berani bergerak. Senter mereka bergetar di tangan. Pikiran terpaku pada satu kemungkinan mengerikan yang tidak ingin mereka akui, bahwa apapun yang mengikuti 3 pendaki itu, kini juga mengamati mereka. Dan di tengah keheningan yang mencekik itu, dari jauh, terdengar lagi suara itu. Ting, ting, ting. Lebih dekat. Lebih jelas. Seperti seseorang, atau sesuatu, yang mengundang mereka untuk datang. Suasana hutan di lereng Kerinci malam itu seperti berubah menjadi sesuatu yang lain. Lebih gelap, lebih berat, dan terasa seperti mengawasi. Kabut mendadak turun lebih cepat dari biasanya, menggulung dari arah puncak seperti kain putih tipis yang menutupi seluruh jalur pencarian. Para anggota tim SAR yang sejak sore bergerak di 2 sektor berbeda mulai merasakan keganjilan yang sama, meskipun mereka tidak saling memberitahu secara langsung, seolah gunung ini tidak ingin ada yang ditemukan. Tim Deno yang baru saja keluar dari celah batu kembali ke titik tenda utama dalam keadaan linglung. Beberapa anggota terlihat gemetar, ada yang hanya menunduk tanpa bicara, dan satu orang bahkan meminta izin untuk berhenti sementara karena merasa diikuti sesuatu selama perjalanan kembali. Komandan lapangan segera mengumpulkan mereka, mencoba menenangkan, lalu meminta laporan detail. Ketika mendengar cerita tentang jejak kaki yang hilang, suara dentingan yang makin jelas, dan tali prusik merah yang seolah dipasang sebagai penanda, komandan langsung mengeluarkan perintah. Penyisiran diarahkan ke radius di sekitar celah batu, meskipun jalur itu tidak ada di peta resmi. Namun sebelum mereka bergerak, salah seorang porter yang paling senior tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Celah itu bukan tempat yang boleh dimasuki. Dulu pernah ada yang bilang, itu jalur yang muncul hilang. Biasanya cuma terlihat kalau ada yang tersesat." Ucapannya membuat seluruh tenda hening seketika. Dan tanpa perlu diperintah, semua orang memilih untuk tidak menanggapi. Sekitar pukul 3 dini hari, saat kabut semakin mengental dan angin turun dengan suara melengking, radio komandan tiba-tiba menyala sendiri. Suara statis muncul pelan, lalu bertahap berubah menjadi suara seseorang yang seperti memanggil. Tolong." Semua orang menoleh. Komandan mencoba menyahut. "Siapa? Sebutkan nama. Ini tim penyelamat." Radio terdiam beberapa detik, lalu terdengar lagi. "Tolong, dingin, saya tersesat." Suaranya seperti suara manusia, tetapi ada nada aneh,
seperti gema dari tempat tertutup. "Lokasi kamu?" tanya komandan lagi. Jawabannya membuat beberapa orang mundur selangkah. "Belakang kalian?" Seluruh tim spontan menoleh ke arah kegelapan di belakang tenda. Tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan pekat dan kabut. Saat komandan hendak mematikan radio, suara itu muncul sekali lagi, lebih jelas. "Sudah dekat." Radio mati. Benar-benar mati, seolah kehabisan daya, padahal baterainya masih penuh saat dicek sebelumnya. Salah satu regu kecil yang sedang patroli di area utara tiba-tiba memberi laporan lewat HT cadangan. Mereka menemukan sesuatu. Harap tim utama bergerak ke titik koordinat A312. Ketika tim utama tiba, mereka mendapati sebuah pohon besar tumbang, terbelah dua. Di celah pecahan batangnya, terdapat sesuatu yang sangat tidak wajar. 3 potong kain yang terikat rapi. Setiap kain berbeda warna, dan semuanya cocok dengan pakaian 3 pendaki yang hilang. Yang membuat situasi tambah janggal, ketiga kain itu tidak sobek, polos, terikat seperti pita, seolah seseorang sengaja menaruhnya sebagai tanda. Tapi bagaimana mungkin mereka mengikatnya di dalam batang pohon yang terbelah begini? Gumam salah satu anggota tim. Pohon itu tidak mungkin dipotong oleh manusia dalam waktu singkat. Dan tidak ada bekas alat atau jejak hewan besar. Salah satu porter yang sudah bekerja lebih dari 12 tahun mendekat perlahan, lalu berbisik sambil menahan napas. "Pohon ini baru tumbang." Baru tumbang, tapi tidak ada suara. Porter itu menunjuk permukaan kayu yang masih basah, segar, dan mengeluarkan aroma getah tajam. Kalau tumbang karena angin, pasti terdengar dari jauh. Tapi ini seperti ada sesuatu yang membuka pohon ini dari dalam. Desir ketakutan merambat di seluruh regu. Ketegangan mencapai puncak ketika salah satu anggota tim penjaga perimeter melaporkan melihat siluet seseorang berjalan di dalam kabut. Ia mengira itu salah satu pendaki yang hilang. Siluet itu tampak kurus, rambutnya basah, dan berjalan lambat seolah kelelahan. Tim langsung meneriaki, "Halo, kami tim penyelamat." "Berhenti di tempat." Siluet itu berhenti, tetapi tidak menoleh. Seolah sadar sedang diawasi, tetapi tidak benar-benar ingin bertemu. Salah satu anggota tim mendekat perlahan sambil menyorotkan lampu senter. Tapi cahaya itu tidak pernah menyentuh sosok tersebut. Begitu senter diarahkan, siluet itu seperti memudar, seolah kabut menelannya dari ujung kaki ke kepala. Dalam hitungan detik, sosok itu lenyap total. Padahal jaraknya hanya sekitar 3 meter. Penjaga perimeter yang melihatnya pertama kali langsung terduduk. Wajahnya memucat hebat. Ia bersumpah bahwa sosok itu tidak berjalan dengan gerakan normal, lebih seperti meluncur di atas tanah basah. Menjelang subuh, suara dentingan logam yang sejak komplikasi sebelumnya terus muncul kini terdengar dari 4 arah sekaligus. Tidak lagi seperti panggilan samar, tetapi seperti suara ritmis yang sengaja dimainkan untuk memancing. Ting, 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 ting. Semakin cepat, semakin keras. Beberapa anggota tim menutup telinga, karena suara itu menusuk seperti datang dari dalam kepala, bukan dari luar. Komandan segera memerintahkan semua anggota berkumpul. Tidak boleh ada yang berpencar. Tapi saat mereka berkumpul, seseorang menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. 3 anggota dari regu sektor timur hilang. Tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa jejak kaki meninggalkan arah kemana mereka pergi. Padahal 1 menit sebelumnya mereka masih melaporkan posisi lewat HT. Salah satu porter langsung berkata lirih, "Ini sama dengan dulu, sama dengan kejadian yang tidak pernah ditulis di laporan resmi. Kalau sudah hilang bertiga, biasanya tidak kembali." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menyahut. Kabut makin tebal hingga jarak pandang hanya 1 meter. Suara dentingan berhenti tiba-tiba, berganti dengan suara seperti hembusan panjang, napas besar dari arah pepohonan. Angin tidak berembus, tapi daun-daun bergerak seolah dilalui sesuatu yang besar. Tanah tampak bergoyang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak tepat di bawah permukaan. Beberapa anggota tim mulai kehilangan kendali mental. Ada yang menangis, ada yang memaki, bahkan 1 orang mencoba kabur ke hutan sebelum dipegang 2 rekannya. Situasi benar-benar kacau. Dan di tengah kekacauan itu, Deno melihat sesuatu.
Di antara kabut putih, samar-samar terlihat 3 bayangan gelap, berdiri diam di kejauhan. Tinggi, kurus, menatap ke arah mereka. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengawasi. Ketika salah satu anggota menyorotkan lampu ke arah 3 bayangan itu, kabut tiba-tiba berputar seperti kolom air, memutar, meliuk, naik ke atas, seolah menutup mereka. Dan 3 bayangan itu hilang. Pada titik ini, semua orang menyadari satu hal yang sama. Gunung Kerinci bukan hanya menyembunyikan 3 pendaki itu. Gunung Kerinci sedang berusaha membuat pencarinya hilang juga. Kabut pagi seharusnya mulai menipis saat mendekati pukul 5, tetapi malam itu kabut tetap menggantung tebal seperti gumpalan kapas basah. Lampu-lampu senter dari tim pencari hanya mampu menembus 1 meter ke depan. Tidak ada suara burung, tidak ada suara air. Tidak ada apa-apa selain hening yang menyakitkan telinga. Kondisi mental tim sudah berada di batas. 3 anggota dari sektor timur hilang, tanpa meninggalkan jejak. Jejak kaki para pendaki yang hilang berubah tak wajar. Suara dentingan logam datang dari mana-mana. Dan kini, tim utama terjebak di tengah hutan dengan kabut yang terasa, bukan hanya kabut. Salah satu anggota tim SAR, Seno, tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang berjalan dari bawah permukaan. Getaran itu makin kuat, hingga membentuk pola seolah-olah melingkari mereka. "Komandan, tanahnya bergerak," bisiknya, suara pecah menahan panik. Komandan menoleh, mata terbelalak. Ia segera mengangkat tangan, memberi kode agar semua orang merapat dan membentuk lingkaran bertahan. Namun getaran itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh suara napas besar, panjang, seperti hembusan makhluk yang sangat besar dari balik pepohonan. Hahaha. Kabut bergeser sedikit. Dan dari balik kabut itu, satu siluet manusia muncul. Kemunculannya begitu tiba-tiba, begitu dekat, hingga 4 anggota SAR langsung menyorotkan senter tanpa dikomando. "Siapa kamu?" Siluet itu menunduk. Rambutnya basah menempel di wajah. Tangannya menggantung kaku di sisi tubuh. Pakaian yang dipakai sobek, penuh lumpur, dan ada sesuatu yang tidak beres dengan cara tubuhnya berdiri. Terlalu tegak, terlalu diam, terlalu kaku. Komandan melangkah maju, menahan napas. Ia mengenali jaket yang dipakai sosok itu. Itu jaket salah satu dari 3 pendaki yang hilang. "Adik, kamu dengar saya? Sebutkan namamu," seru komandan. Siluet itu mengangkat wajahnya perlahan. Sangat perlahan. Dan ketika cahaya senter mengenai matanya, seluruh tim tersentak mundur. Matanya hitam pekat. Tanpa bola mata. Tanpa pantulan cahaya. Seolah bukan mata manusia. Kemudian, dengan suara serak seperti berasal dari tenggorokan yang dipenuhi air, sosok itu berkata, "Dingin." Suaranya datar. Tidak seperti seseorang yang meminta tolong. Lebih seperti suara yang menirukan manusia. Komandan mundur selangkah. Nalurinya menjerit. Semua mundur. Sekarang. Namun sebelum mereka sempat bergerak, 2 siluet lain muncul di kanan dan kiri. Keduanya memakai pakaian serupa dengan 2 pendaki lainnya. Dan sama seperti sosok pertama, mereka berdiri terlalu kaku, terlalu diam, dan matanya kosong. Keadaan menjadi lebih buruk ketika ketiga sosok itu bergerak. Bukan berjalan. Mereka meluncur. Seperti ditarik oleh tali tak terlihat. Gerakannya mulus, pelan, tapi tidak wajar. Setiap geserannya membuat kabut bergolak kecil di bawah kaki mereka. Kabur. Jangan ada yang terpisah. Tim SAR berlari, tetapi kabut makin tebal. Seolah berubah menjadi dinding putih yang menutup setiap arah. Deno mencoba menyalakan flare merah untuk membuka jarak pandang, tetapi flare itu padam dalam 5 detik, seolah kabut memakan cahaya tersebut. Di belakang mereka, suara dentingan logam mulai terdengar lagi. Ting, ting, ting. Tapi kali ini bukan dari kejauhan. Suara itu mengikuti mereka. Suara itu bergerak di antara pepohonan seperti langkah kaki yang memantul-mantul. Dalam kepanikan, salah satu anggota, Randy, terpeleset dan jatuh. Ketika 2 rekannya mencoba membantunya bangkit, mereka membeku. Karena tepat di depannya,
Hanya 1 meter dari wajahnya, salah satu sosok pendaki itu berdiri. Matanya hitam, pakaian basah, tubuh condong ke depan, seperti sedang mengendus udara. Dan dari mulutnya, air hitam pekat menetes perlahan. Randi berteriak histeris, merangkak ke belakang. Namun sosok itu mencondongkan tubuhnya lebih jauh, kepala miring seperti boneka patah. "Tolong," bisiknya. Tapi suaranya bukan suara manusia. Suaranya seperti gema dari dalam gua yang dalam. 2 anggota SAR menarik Randi dengan paksa. Mereka berlari menembus kabut, tetapi kabut itu seperti memelintir arah. Kompas berputar tidak stabil. Jalur hutan berubah seakan-akan memindahkan dirinya. Di belakang mereka, suara 3 sosok itu semakin dekat. Tef, faha, ting, ting, ting. Seolah mereka tidak berlari, tetapi diikuti oleh sesuatu yang tidak perlu berlari. Puncak ketegangan terjadi saat Deno, yang berada di depan rombongan, tiba-tiba melihat cahaya merah kecil berkelip di kejauhan. Itu lampu darurat pos peralatan yang mereka dirikan beberapa jam sebelumnya. Ia berteriak dengan harapan. "Kita hampir sampai. Ayo cepat." Namun begitu mereka mendekat, sesuatu membuat seluruh dunia seperti berhenti. Cahaya merah itu bukan berasal dari pos peralatan. Itu berasal dari 3 headlamp. Diletakkan di atas tanah. Berjajar rapi. Dan setiap lampu menyala bergantian, klik, klik, klik. Seolah ada seseorang menekan tombolnya satu persatu. 3 headlamp itu adalah milik 3 pendaki yang hilang. Tidak ada tubuh. Tidak ada tas. Hanya lampu yang berkedip, seperti mata. Mereka baru menyadari satu hal mengerikan. Ketiga headlamp itu menyala mengarah ke mereka. Seolah menunggu. Seolah menyapa. Seolah mengucapkan selamat datang. Dan saat kabut di belakang mereka bergelora kuat, terdengar suara serak, berat, dan sangat dekat. "Kalian, ikut kami." Lalu dalam sekejap, kabut menutup semuanya. Hening. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi sinyal HT. Semuanya hilang dalam putih pekat yang menelan tanpa ampun. Kabut yang menutup seluruh tim pencarian pada malam terakhir itu, akhirnya mulai menipis perlahan menjelang pagi. Cahaya matahari muncul seperti garis tipis emas yang berusaha menembus awan gunung. Dan ketika kabut itu surut, barulah terlihat betapa sunyinya hutan kerinci pagi itu. Tidak ada suara langkah. Tidak ada teriakan. Tidak ada lagi dentingan logam. Yang tersisa hanyalah hutan yang kembali normal. Seolah seluruh kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang tertinggal di udara dingin. Ketika tim tambahan dari bawah melakukan pendakian menyusul, mereka tiba di area camp utama. Yang mereka temukan adalah tenda-tenda yang masih berdiri, peralatan yang masih lengkap, kompor yang sudah padam, dan tas-tas anggota SAR yang tidak disentuh. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Tidak ada tanda-tanda hewan liar. Tidak ada jejak kaki ke satu arah pun. Semuanya seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa, tetapi tidak kacau. Namun yang paling mengganggu adalah jumlah sepatu yang ditemukan ternyata sama dengan jumlah anggota SAR yang hilang. Semua sepatu mereka tertata rapi di depan tenda. Rapi. Sangat rapi. Seolah seseorang menaruhnya dengan cara tertentu. Tidak ada jejak kaki tanpa sepatu di tanah. Tidak ada arah kaburnya kemana. Tim tambahan langsung menghentikan seluruh operasi lanjutan, bukan karena situasi terlalu berbahaya, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang sedang dihadapi. 2 hari kemudian, rapat tertutup digelar di posko bawah. Hadir pihak pengelola, kepolisian lokal, dan beberapa tokoh kunci di area TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat. Laporan resmi yang disusun sangat singkat. 3 pendaki dinyatakan hilang akibat cuaca ekstrim. Tim SAR mengalami disorientasi dan mundur demi keselamatan. Operasi dihentikan sementara karena visibilitas buruk. Tidak ada penyebutan tentang kabut yang bergerak seperti makhluk hidup. Tidak ada penyebutan tentang 3 sosok yang menyerupai pendaki. Tidak ada penyebutan tentang hilangnya anggota tim SAR. Semua kejadian aneh dihapus. Komandan lapangan yang selamat dari tim cadangan hanya bisa menerima. Ia tahu ada hal-hal yang tidak akan pernah diterima akal atau dipercaya publik.
Ia tahu menyebutkan hal-hal tak wajar hanya akan memicu kepanikan. Beberapa kali ia berusaha memasukkan catatan tidak resmi ke dalam laporan mentah, tetapi setiap kali disunting, catatannya hilang. Dihapus. Dibersihkan. Seolah tidak pernah ditulis. Orang tua 3 pendaki itu datang dengan harapan. Mereka dituntun ke ruangan kecil dan diberikan penjelasan yang disusun rapi. Tentang badai kabut. Tentang lereng licin. Tentang hilangnya jalur. Tentang bagaimana anak mereka mungkin terseret ke arah jurang atau tersesat lebih dalam ke hutan. Tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa jaket terakhir mereka ditemukan menempel pada tubuh yang tidak bergerak seperti manusia. Headlamp mereka menyala sendiri di tengah hutan. Jejak kaki mereka berhenti di tempat yang tidak masuk akal. Tim SAR mendengar suara mereka, meski tidak ada tubuhnya. Semua itu tidak boleh keluar dari ruangan. Pengelola bahkan menandatangani surat internal yang isinya. Hindari penyebaran rumor yang dapat merusak citra Gunung Kerinci sebagai destinasi wisata. Dalam 2 minggu setelah kejadian, tim relawan mencoba mencari jalur yang disebut celah batu. Tetapi anehnya, mereka tidak menemukannya. Tidak ada celah. Tidak ada jalur sempit. Tidak ada tempat yang sesuai deskripsi. Seolah celah itu tidak pernah ada. Atau seolah Kerinci menutupnya kembali setelah mengambil sesuatu dari manusia. Pohon tumbang dengan kain di dalamnya tidak ditemukan kembali. Tidak ada bekas potongan segar. Tidak ada serpihan getah. Hutan itu benar-benar seperti menghapus semua bukti. Di kalangan porter tua, bisik-bisik mulai muncul. Ada yang jaga hutan itu. Mereka yang hilang bukan orang pertama. Kalau kabut turun tanpa angin, jangan masuk, nanti tidak kembali. Namun tidak ada yang berani menceritakan pada wisatawan. Tidak ada yang berani menuliskan di media sosial. Tidak ada yang berani menyebutkan nama 3 pendaki itu lagi di jalur pendakian. Penyebabnya sederhana. Karena mereka yang tahu kejadian sebenarnya, memilih diam. Karena mereka yang mencoba bicara, tidak didengar. Dan akhirnya, cerita itu hanya bertahan sebagai desas-desus yang hilang bersama kabut pagi. Laporan internal terakhir hanya menyebut 3 anggota SAR diduga tersesat saat kabut tebal dan belum ditemukan. Tidak ada pencarian tambahan. Tidak ada publikasi lanjutan. Mereka menghilang dan berkas mereka ditutup. Satu-satunya bukti bahwa mereka pernah ada hanyalah sepatu yang tersisa di depan tenda, yang kini disimpan sebagai barang tak diklaim. Dan setiap kali salah satu anggota senior melihat sepatu-sepatu itu, ia bergumam. Kalau hutan sudah memilih, kita tidak bisa mengambil kembali. Wisatawan tetap datang. Pendakian tetap dibuka. Foto-foto indah tetap diunggah. Dan gunung itu tetap berdiri megah, dihormati banyak orang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik pohon raksasa di jalur hilang tim SAR, terkadang terlihat 3 cahaya kecil yang berkelip, seolah headlamp. Tidak ada yang tahu bahwa porter tertentu selalu menghindari area tertentu saat kabut turun. Tidak ada yang tahu bahwa ada waktu-waktu tertentu ketika suara dentingan samar kembali terdengar. Tidak ada yang tahu bahwa 3 pendaki itu mungkin masih ada di sana. Bukan sebagai manusia. Bukan sebagai jasad. Tetapi sebagai bagian dari hutan, bagian dari kabut, bagian dari sesuatu yang lebih tua dari gunung itu sendiri. Sesekali, jika seseorang terlalu larut dalam keheningan Kerinci, mereka mungkin mendengar suara dari kejauhan. Ikut kami. Namun seperti biasa, cerita ini tidak pernah ditulis di berita manapun. Tidak pernah masuk TV. Tidak pernah diumumkan secara resmi. Karena bagi banyak pihak, yang hilang, biarlah hilang. Yang ditemukan, biarlah tetap menjadi rahasia Gunung Kerinci.